Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share sebanyak gratis. Saya akan mengomentari Presiden menegur Menteri Tenaga Kerja terkait dengan penggunaan anggaran. Jadi tadi ini sekitar kemarin tanggal 8, dasarnya Metro TV, tanggal 8 bulan 4 2020. Presiden katanya menegur Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pemulangan tenaga kerja, anggaran tenaga kerja. Di mana anggaran tenaga kerja itu sebesar katanya 3 miliar. Dan pelaksanaannya untuk biaya pengembaliannya itu adalah 500 juta. Sedangkan 2,5 juta lagi digunakan katanya untuk kunjungan ke daerah, rapat-rapat, dan juga membeli ATK dan sebagainya. Jadi ini kan unsur sekunder namanya. Tugas untuk kebutuhan pokoknya adalah biaya pengembalian tenaga kerja itu yang utama. Tetapi kenyataannya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan yang kedua atau sekunder, yaitu pergi ke daerah, rapat di hotel, dan juga membeli alat-alat tulis dan sebagainya. Jadi inilah yang ditegur. Katanya nih hampir terjadi di semua kementerian. Wah, ini berarti saya pikir kalau terjadi semua kementerian ini jadi penggunaan anggaran negara terkait dengan pemulangan tenaga kerja ke Indonesia ini jadi cukup besar, dan hanya dikenakan biaya pengembaliannya 500 juta, sedangkan yang di luar pengembalian itu dikenakan 2,5 miliar, sehingga kurang tepat penggunaan anggaran itu. Saya khawatirkan sebenarnya kalau Presiden mau baik, semua diaudit itu, diperiksa semua kementerian itu tentang penggunaan dana-dana demikian. Jadi kelihatannya dana-dana itu diperiksa, karena banyak juga berkunjung ke daerah itu disalahgunakan. Umpamanya bisa juga dikorupsi. Umpamanya dia berangkat 1 kali, di sana dia hanya 2 hari, tapi dibuatnya 8 hari surat jalan, sehingga uangnya banyak. Bila perlu setiap bulan dia berangkat, tapi yang berangkat itu hanya surat jalan dititipkan, padahal dia tetap di Jakarta, tapi surat jalannya dititipkan ke stafnya pergi berkunjung ke daerah. Jadi seperti inilah. Demikian juga pembelian alat ATK, alat-alat kantor. Dia seharusnya beli kertas 100 rim, tapi dibengkakkan menjadi 200 rim, sehingga dananya 2 kali lipat. Jadi perbuatan korupsi ini. Jadi perbuatan korupsi juga antara lain soal rapat-rapat di hotel. Tamunya dibikinnya rapatnya sampai 50 sebenarnya tamunya 50, tapi dibuat di dalam 100 tamu, sehingga dia bisa menikmati 50 biaya 50 hotel itu. Jadi demikian saya lihat itu ada tanda-tanda bahwa berarti di lingkungan ini ada berjalan perbuatan korupsi. Kalau memang Jokowi ingin menertibkan itu, harus diminta pengawas atau meneliti anggaran itu oleh yang bersifatnya independen, bukan orang pemerintah. Jangan BPKP yang memeriksa, nanti bermain lagi. Jadi yang memeriksa itu harus di luar pemerintah untuk melakukan pemeriksaan itu setiap kementerian itu, dan orang itu kan akan memeriksa apa adanya, tidak ada himbauan-himbauan dan sebagainya, karena dia sudah dibayar. Jadi ini yang perlu diatasi kalau kita mau, Presiden Jokowi mau memberantas korupsi itu, ya dari yang kecil-kecil dulu, perjalanan dinas, dan juga rapat-rapat di hotel, dan juga anggarannya itu, anggaran membeli alat-alat kantor itu, biasanya banyak yang bermain di sekitar ini. Jadi perlu diperiksa oleh pengawasan yang independen, terutama
Sering umpamanya dia berkunjung ke daerah lain, dipikirnya seharusnya dia tugas di sana 2 hari sudah pulang, tapi dibukanya sampai 7 hari. Sehingga ada kelebihan 6 hari itu jadi uangnya. 4 hari menjadi kelebihan daripada anggaran itu. Dan juga sering juga dititipkan, mungkin dia seakan-akan ke daerah tapi hanya surat jalannya itu titipkan, minta tanda tangan di daerah, tetapi dia tetap di Jakarta. Nah, ini juga bentuk-bentuk yang lainnya. Itulah bentuk-bentuk korupsi ini yang perlu diatasi oleh Presiden Jokowi. Tidak hanya menyebut supaya perbaiki, tetapi harus ada tindakan supaya serius memberantas korupsi itu. Apalagi membeli anggaran, membeli alat-alat kantor itu sering terjadi nih. Beli laptop katanya, harga laptop 5 juta, dibikinnya 20 juta. Ditambah lagi nanti jumlahnya, beli 20 biji, tapi dibuat 20 unit, 50 unit, dan sebagainya. Dikutasinya 20, dipertambahkan harganya itu. Kalau ini diteliti akan bisa ketahuan, mudah diketahuinya, tetapi harus auditor yang independen, yang di luar pemerintah. Jadi nanti semua akan terbongkar itu. Usahakan mudah-mudahan tidak ada ditemukan masalah, tapi dugaan saya akan banyak nanti ditemukan masalah kaitannya korupsi. Apalagi mereka korupsi dalam kondisi keadaan kita menghadapi bencana alam, yaitu keadaan wabah corona. Kalau di sini dia melakukan korupsi, apapun lakukan, dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.